Satu hal ini yang ingin saya sampaikan ya. Ini tentang ummatan wasato. Jadi coba kita bayangkan dalam pikiran kita, apa sih arti wasato, umat pertengahan? Kalau kita menjamkan mata dan membayangkan kata pertengahan, itu biasanya tergambar ada dua hal di pinggir kiri dan kanannya. Ya, ada yang di ujung kanan, ada di ujung kiri, maka sesuatu yang berada di antaranya itu disebut pertengahan. Betul ya, Bapak-bapak ya? Sulit kita membayangkan yang namanya pertengahan kalau tidak ada ujung kanan kiri gitu. Ya, kalau hanya ada satu sudut lalu ada bagian yang berbeda, itu bukan pertengahan gitu. Artinya apa? Ya, ummatan wasaton secara umum. Ya, berarti bahwa umat Islam itu selalu ya, di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, dia selalu bersikap proporsional. Dalam masalah akidah misalnya, ya, ada kelompok manusia yang nggak percaya kepada Allah. Ada kelompok lain dia punya sesembahan lebih dari satu. Ini kan dua-duanya ekstrim. Yang satu tidak percaya, mengingkari, yang satu dia menyembah lebih dari satu, menyembah banyak sembahan. Maka Islam datang dengan tauhid. Nah ini kira-kira pertengahannya maksudnya itu. Islam datang dengan tauhid, ya, bahwa ada sang pencipta, tapi dia esa, dia satu. Itu contoh dalam akidah. Ya. Contoh dalam ibadah, hampir semua ibadah kita itu selalu berada di tingkat pertengahan. Contoh, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu itu terikat, ya, terikat di belakang lehermu, wala tabsutha, dan jangan kamu buka selebar-lebarnya, ya, maka kamu akan menyesal. Arti tangan terikat di belakang leher itu pelit, nggak mau bersedekah, berzakat, berbagi. Arti melepas tangan selebar-lebarnya itu mengeluarkan uang tanpa perhitungan. Ya. Islam mengajarkan jangan bersikap dua-duanya. Nah, ini untuk harta. Ya. Jangan jadi orang yang pelit yang menyebabkan kamu meninggalkan perintah untuk bersedekah, apalagi berzakat dan yang lain, dan juga jangan engkau mubazir. Ya. Wah, saya mau sedekah, pokoknya ini semuanya dah. Sudah. Bagaimana untuk anak istri? Besok urusan lain. Itu juga bukan sikap yang baik. Maka Islam mengajarkan sikap pertengahan. Contoh, itu salah satu contoh. Kemudian juga di dalam ibadah sholat, ya, digambarkan bagaimana ada 3 orang dulu pada masa Rasulullah SAW yang membuat kesepakatan. Mereka ingin nyalehang istilahnya, ya. Jadi dia merasa Nabi itu kurang ideal kira-kira untuk ibadah gitu. Karena ketika mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang ibadah Nabi, diceritakan ya Nabi ibadahnya sedang-sedang, dalam arti malam tidur, kemudian tengah malam bangun, kadang-kadang tidur lagi, baru kemudian sholat subuh. Kemudian puasanya juga selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, ya. Ya tergantung kesehatan beliau dan kelapangan, keluangan. Nah 3 orang ini kemudian menganggap wah ini enggak ideal nih gitu. Akhirnya mereka sepakat, yang satu mengatakan pokoknya saya mulai besok puasa terus, enggak ada hari tanpa puasa. Yang satu mengatakan saya mulai nanti malam enggak akan tidur, ya saya akan ibadah terus sampai subuh. Lalu satu lagi mengatakan saya mulai saat ini enggak mau mendekati istri saya. Didengar oleh Nabi itu. Lalu Nabi panggil 3 orang ini dan Nabi tanya kepada mereka satu pertanyaan, ya. Saya mau tanya nih bapak-bapak, kira-kira gitu. Ama kuntu akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya mau tanya, siapa sih manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah? Mereka semua mengatakan engkau ya Rasulullah.
Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah ya, saya itu seperti yang istri saya ceritakan kepada kalian. Malam saya tidur, istirahat, tengah malam saya bangun, sholat, kalau saya masih ngantuk lagi ya saya tidur lagi, lalu saya bangun subuh, atau kalau saya kuat ya saya sampai subuh. Hari ini saya puasa, besok enggak. Saya tidak memaksakan setiap hari harus puasa. Dan saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya kepada istri saya. Nah, itulah namanya ummatan wasata.